gitu ya. Oke, silakan Kak untuk mengarahkan tangannya ke atas tombol sentuh yang sudah kami siapkan. Pak Anies ya, kita siap-siap untuk mundur. Hitungannya jangan banyak-banyak, dari 3 aja ya Pak ya. Oke, 3, 2, 1. Bisa banyak banget aktivitas yang dilakukan. Silakan Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menyaksikan di sini, oke, dia mau ambil gambar agak mundur lagi, mundur. Ibu izin. Jadi ini menghubungkan antara taman bagian utara dan juga taman bagian selatan. Jadi nanti sambil udah selesai rangkaian acara ini, udah buka puasa, boleh ke jalan-jalan. Bersama kita bangkit. Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Ibu para Kepala SKPD, para pejabat Dinas Pertama Lanjutan Kota dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan Tebet Ecopark Tebet Jakarta Selatan. Bapak Gubernur yang saya hormati, izinkan saya melaporkan beberapa hal terkait Tebet Ecopark. Naturalisasi merupakan salah satu konsep yang diterapkan dalam revitalisasi Tebet Ecopark. Secara komprehensif dengan menerapkan teknologi bioengineering sehingga membangun habitat yang ramah bagi ekosistem yang seharusnya hidup di lahan yang dahulu memiliki karakter rawa-rawa. Revitalisasi dilakukan dengan visi connecting people with nature dan mengusung konsep ecopark yang ramah terhadap ekologi serta menciptakan ruang publik yang rekreatif, edukasi dan inklusif, mempertahankan pepohonan yang masih sehat, menanami kembali serta melakukan naturalisasi pada saluran air dan saluran penghubung yang melewati taman, pelebar secara alami dengan susunan bebatuan dan padukan dengan tanaman. Tebet Ecopark memiliki luas kurang lebih 7 hektar yang terbagi menjadi 2 area utara dan selatan. Pada area utara terbagi menjadi area thematic garden, community lawn, dan Tebet Ecopark Plaza yang sekaligus menjadi area drop-off. Sementara itu di arah selatan terdapat community garden, forest buffer, children playground, dan wetland drop-off. Kedua area ini kemudian dihubungkan dengan infinity link bridge panjang 283 meter dengan warna jingga diambil dari salah satu warna yang berada di batang pohon beda atau rainbow tree, sehingga SK Cingga ikonis sebagai penanda Jakarta yang dikenal dengan Jackmania dan nantinya juga menjadi ikon baru di kawasan Tebet. Pada setiap blok ini terdapat beberapa fasilitas yang mendukung fungsi taman sebagai ruang publik. Di antaranya area drop-off di dekat plaza, area parkir, area UMKM, ruang terbuka bagi kegiatan komunitas, jalan setapak sepanjang 1.730 meter bagi ruang sirkulasi atau judul truk yang dilengkapi dengan CCTV untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung taman. Selain itu terdapat hidden playground dengan beragam permainan menggunakan inspirasi gerak hewan seperti meluncur bagai ular, melompat bagai katak, memanjat bagai tupai, dan bergantungan bagai kelelawar serta figurine untuk menikmati taman sekaligus mengawasi anak-anak bermain. Terdapat juga peralatan outdoor fitness yang menambah alternatif olahraga yang bisa dilakukan di Tebet Ecopark ini. Tebet Ecopark adalah perjalanan proses revitalisasi yang mubah yang mengungkap persepsi dan pemahaman taman yang selama ini dikembangkan di perkotaan di Indonesia. Bagi Jakarta, taman ini akan menjadi acuan dan referensi dalam hal menyikapi penataan dan perencanaan ulang ruang terbuka hijau. Dan diharapkan ide, konsep, proses dan teknologi yang digunakan menjadi
baru dalam menghadirkan ruang dedikasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih dan apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan baik bersama perangkat daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Demikian laporan ratifikasi Ekoparti kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Ibu Suzy untuk tetap ada di tempat. Karena selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan buku Eco Park Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Boleh kita kasih tepuk tangan teman-teman semuanya dan Bapak Ibu. Ini adalah buku tentang kompleks dan keistimewaan Tebet Eco Park yang diserahkan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta. Selamat sekali lagi. Dan baik, terima kasih Ibu Suzy. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Pak Anies Rashid Baswedan kami mohon untuk tetap ada di tempat yang dimana kita akan lanjut mendengarkan sambutan untuk kita semuanya hari ini. Silakan. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, para pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang hadir pada sore hari ini, para kolaborator, pimpinan Keplan Investama, juga Board of Director dari PT World Global Infinity, dan hadirin serta para pegiat berbagai komunitas yang ikut hadir pada sore hari ini, komunitas Jakarta Berkebun dan Bewokraft, komunitas Pet Lover, komunitas Bike to Work, komunitas Jakarta Content Creator, Forum Taman Baca Masyarakat, River Ranger Jakarta, Sobat Air dan Sebumi, Jakarta Extraordinary Runner, dan Perkumpulan Literasi Indonesia. Kita beri tepuk tangan pada para komunitas yang ikut hadir bersama di sini. Hadirin bapak sekalian saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kegiatan ngabuburit yang extraordinary, karena kita hadir sore hari ini bersama-sama merayakan kembalinya manusia dalam ekosistem alam di kota urban seperti Jakarta. Kemajuan teknologi telah memudahkan hidup manusia. Tapi kemajuan teknologi pada saat yang sama sering menjauhkan manusia dari alam. Bahkan lebih jauh lagi, kemajuan sains teknologi sering mengeksploitasi alam sampai melampaui ambang batasnya. Dan kita menyaksikan itu di kawasan perkotaan di seluruh dunia. Jakarta tidak terkecuali. Di kota ini, seperti juga kota-kota urban lainnya, alam mengalami tekanan yang luar biasa. Pemanfaatan teknologi telah membuat alam dalam tanda kutip menderita. Karena itu tanggung jawab kita sekarang adalah menjadi warga urban yang bertanggung jawab, yang mengembalikan alam menjadi sehat, dan yang membuat hubungan antara manusia dengan alam menjadi hubungan yang sehat. Bukan hanya manusia yang difasilitasi, semua makhluk hidup berhak untuk merasakan kehidupan yang nyaman di kota ini.
itulah Tebet Eco Park. Taman ini dibangun bukan sebagai tontonan, tempat di mana kita menyaksikan alam, menyaksikan keindahan petanaman, tapi tempat di mana kita bagian dari alam. Dalam bahasa Indonesia, taman itu satu kata. Dalam bahasa Inggris ada dua. Satu namanya garden, satu namanya park. Garden di mana kita menonton tanaman, menonton pertumbuhan. Tetapi park, tempat di mana kita bermain. Karena itu sepanjang taman ini tidak ada tulisan dilarang menginjak rumput. Larangan menginjak rumput ketika taman ditempatkan sebagai garden. Karena itu dilarang diinjak tanamannya. Tapi di tempat ini, taman sebagai tempat bermain, sebagai ekosistem yang hidup. Bukan saja untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk yang ada di sekitarnya. Tadi kita menyaksikan adanya kupu-kupu, adanya sapu. Ini menandakan kawasan ini telah kembali menjadi kawasan yang ramah untuk lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembangunan Tebet Eco Park lebih dari sekedar untuk membangun sebuah tempat interaksi. Ini harus menjadi tempat mengirimkan pesan kepada kita semua, penghuni kawasan urban dimanapun berada, khususnya di Jakarta, bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan sebagai tempat beton-beton pencakar langit dan beton-beton yang mencengkeram bumi, di tempat ini diubah menjadi sebuah tempat di mana kehijauan dan kebiruan bersatu. Di belakang kita ada sungai. Ini contoh naturalisasi sungai yang dijalankan terintegrasi dengan kawasan hijau. Jadi pesan pertama adalah kawasan hijau, ruang hijau dengan ruang biru terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dan kita berharap ini bisa jadi contoh. Dulunya beton, dulunya turap, sekarang diubah menjadi kawasan yang natural. Dan kita berharap ini nantinya terus bisa kita kembangkan dan menjadi contoh. Yang berikutnya adalah ini tempat bermain. Ada 8 zona untuk berinteraksi. Kita ingin sekali warga memiliki ruang ketiga yang setara. Tanpa kita sadari, kota kita tumbuh berkembang secara alamiah. Dan alamiah itu artinya tidak diintervensi. Tidak diintervensi itu artinya memiliki pembedaan secara alami muncul. Efeknya tanpa sengaja, tanpa kita sadari, berdekade-dekade kita terpisah-pisahkan. Kita ingin kota yang mempersatukan, kota yang memberikan perasaan kesetaraan. Kita punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, dan ruang ketiga adalah ruang terbuka di antara semuanya tempat kita berinteraksi. Kita membangun ruang ketiga yang memberikan perasaan kesetaraan. Siapa saja, latar belakang apa saja, baik latar belakang sosiologis, latar belakang ekonomis, latar belakang historis, latar belakang etnis, bisa berada di taman ini dan merasakan kesetaraan. Tidak terasa bedanya. Siapa masuk tempat ini bisa bermain dengan fasilitas yang sama, bisa berjalan kaki di taman yang sama, dan semuanya dilakukan, disiapkan oleh pemerintah tanpa berbayar. Inilah pesan tentang kesetaraan. Sering kita harus mendapatkan tempat nyaman dengan ada fungsi rupiah di situnya. Negara hadir menyiapkan tempat yang nyaman. Dan nyaman ini boleh untuk siapa saja dalam strata sosial ekonomi masyarakat. Sehingga ada perasaan kesetaraan. Persatuan itu tidak datang otomatis. Persatuan itu diikhtiarkan, persatuan itu disiapkan instrumennya. Dan taman ini harapannya itu bisa mempersatukan. Dan kita berharap taman yang inklusif ini nantinya benar-benar menjadi contoh. Saat ini di Jakarta sejak tahun 2018 sudah ada 377 taman yang dibangun dan direvitalisasi.
Jadi bukan hanya taman tebet, tapi ini bisa contoh. Dan kita ingin taman-taman semua di Jakarta menjadi park, menjadi tempat berinteraksi. Sehingga, kalau boleh saya sampaikan, ini adalah tempat kita bukan saja menyaksikan, bukan tontonan saja, tapi tempat ini tuntunan. Bagaimana kita hidup bersama dengan alam, bagaimana kita hidup bersama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, yang semua akan bisa merasakan kota ini ramah bagi semuanya. Bapak semua yang saya hormati, proyek ini dijalani cukup panjang. Tadi kita sambil menyusur, mengingat tahun 2019, Ibu ya, pandemi belum ada, tidak ada yang pakai masker. Semua kita jalan tempat ini, bagaimana kita mengubah tempat ini menjadi contoh nantinya di intervensi pandemi. Pekerjaan jalan terus, dan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja. Kita beri tepuk tangan kepada tim yang bekerja menyiapkan ini semua. Sekaligus juga saya ingin sampaikan apresiasi kepada PT World Global Infinity dan PT Keplan Investama. Tepuk tangan untuk mereka. Konversi kewajiban pengembang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk taman ini. Ini kolaborasi begitu banyak pihak, dan kami yakin bahwa masyarakat yang datang ke sini insya Allah datang dengan senang hati, berada di taman dengan senang hati, pulang dengan berat hati. Nah, itu artinya taman ini memang menyenangkan. Nah, kita ingin ini dirawat dengan baik. Saya mengundang pada seluruh masyarakat, nikmati taman ini sebagai ruang pembelajaran, ruang interaksi yang inklusif, yang siapa saja bisa merasakan kesempatan yang sama. Dan kita berharap dari taman ini nantinya kita bisa tumbuh kesadaran bahwa kita boleh saja tinggal di perkotaan, kita boleh saja tinggal di kota seperti Jakarta yang merupakan megapolitan terbesar di belahan selatan dunia. Itulah Jakarta. Tapi kota yang kita tinggali, kota yang makin hari makin ramah lingkungan, kota yang makin hari makin berstatus livable city. Nah, prosesnya belum selesai, PR-nya masih panjang. Tapi sebuah perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah-langkah awal. Langkah-langkah awal itu sudah disiapkan, kita sudah jalankan. Insya Allah ke depan kita akan bisa tuntaskan untuk seluruh wilayah Jakarta. Saya mengajak pada semua pihak, private sector, sektor pemerintah, sektor non-pemerintah, untuk mari kita hidupkan taman-taman di seluruh Jakarta. Mari kita rawat taman-taman di seluruh Jakarta. Dan mari kita tunjukkan kepada semua bahwa Eco Park bisa hadir di kota urban megapolitan seperti Jakarta ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua yang bekerja keras. Tidak terlihat wajahnya, tapi jasanya terpatri di tempat ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, taman, atau saya ulang, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Tebet Eco Park secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan kami mohon untuk tetap ada di tempat, karena selanjutnya kita akan berfoto bersama-sama. Untuk itu kami undang kesediaan Ibu Ferry Farhati. Lalu juga kami undang Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Bapak Afan Adrian Syah Idris, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Ibu Suzy Marsitawati, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Munjirin, serta perwakilan kolaborator. Silakan untuk berfoto bersama-sama. Kami juga mengundang perwakilan kolaborator untuk bergabung dan berfoto bersama. Baik, kita akan foto sama-sama. Silakan teman-teman media. Foto yang pertama, 1,
2, 3. Sekali lagi.